Kadang-kadang doanya kayak Allah nggak enak. Ya Allah, aku lebih baik memilih mati daripada hidup begini. Ini doanya orang goblok. Para aulia, para orang-orang soleh itu makin hari makin berkurang. Sementara ahli maksiat tumbuh subur di mana-mana. Akhirnya apa? Sabbah alayya rizqa sabah tarahmatin fanta raja'ul alamina walau taghat. Kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. La tudhiska waridatun ni'am. Ain ni'amu alwaridatul mutaradifatu alaika anil qiyami bihukuki syukrika ay syukri maula alaiha bi antara ajza nafsika antaufiyati zalika fatatsruka syukra. Ini sambungan minggu yang berlalu, masalah nikmat. Bismillahirrahmanirrahim. La tudhiska, jangan membingungkan kepadamu apa alwaridatun ni'ami, beberapa perkara yang datang berupa beberapa nikmat. Jadi kata Syekh Ibnu Athaillah ini, jangan sampai kita diberi nikmat terus setelah itu kita bingung. Ya, contoh gak punya anak, kepengen punya anak, setelah diberi anak bingung. Bingung apa? Bingung mendidiknya, beri makan, menyekolahkan, bingung. Padahal anak itu termasuk nikmat. Atau harta, tadinya nggak punya harta, melarat, kemudian diberi oleh Allah harta, setelah banyak harta malah bingung. Atau pangkat jabatan, tadinya nggak punya pangkat, tenang, ayem, begitu diberi pangkat bingung. Nah, jangan sampai seperti itu. La tudhiska waridatun ni'am. Ain ni'amu, jelasnya beberapa nikmat. Al waridatu, yang sampai, yang datang. Al mutaradifatu, yang bertubi-tubi alaika, atasmu. Maksudnya Allah kirim nikmatnya yang bertubi-tubi sehingga yang menerima nikmat kebingungan. Tadinya nggak punya anak, akhirnya minta sama Allah diberi anak, setahun lahir satu, 6 tahun berterik-terik kalau anaknya lahir terus, akhirnya bingung. Jangan sampai seperti itu. Anil qiyami, tapi yang dimaksud bukan yang seperti itu ya, contoh ya. Anil qiyami, dari memenuhi, bihukuki syukrika, dengan beberapa hak-hak syukurmu. Diberi nikmat oleh Allah yang banyak, tetapi tidak dipenuhi hak-hak mensyukuri nikmat. Ini termasuk orang bingung.
Ai syukril maula, jelasnya bersyukur kepada Tuhanmu. Alaiha, atas beberapa nikmat tadi. Bi antara dengan hendak melihat kamu ajza nafsika, kepada lemahnya dirimu, antaufiyati zalika, daripada yang demikian mencukupi hak-hak bersyukur. Itu jangan sampai terjadi. Makanya nikmat Allah itu jangan ditunggu besar dulu baru disyukuri. Ya. Karena apa? Karena segala sesuatu yang kita terima ini adalah nikmat. Nggak ada yang nggak nikmat. Ya. Cuman sebagaimana yang udah dijelaskan, orang baru tahu itu nikmat ya, kalau udah diambil. Orang baru tahu bahwa mata itu adalah nikmat yang besar, bisa melihat itu adalah nikmat yang luar biasa. Baru ngerti kalau matanya udah buta atau katarak, baru tahu dia, oh ya, nikmat mata ini nikmat yang luar biasa. Tapi selagi nikmat itu masih nempel sama dia, dianggapnya nggak nikmat. Makanya banyak orang yang matanya melek, lihat apa-apa tapi dia mengerutu aja terus, ngumpat aja kerjanya. Ini susah, padahal matanya masih bisa melihat. Berarti dia nggak memahami bahwa mata bisa melihat itu adalah nikmat yang besar. Begitu juga telinga, bisa mendengar itu satu kenikmatan. Coba bayangkan kalau kita tuli, ya, kopok, pakak. Coba bayangkan, kita nggak bisa membedakan mana orang marah, mana orang senang. Tapi banyak orang yang telinganya mendengar normal, tapi dia masih menggerutu, masih mengupat, masih kurang puas saja dengan jatah yang Allah beri. Padahal nikmat bisa mendengar itu termasuk nikmat yang besar. Dan masih banyak lagi nikmat-nikmat yang lain yang belum kita syukuri, tapi anehnya kita terus saja minta tambah nikmat. Kan jadi penyakit namanya itu. Yang udah ada aja belum mampu kita penuhi hak-hak syukurnya, ya, kita terus minta tambahan nikmat. Kadang mintanya maksa lagi sama Allah. Nikmat mata aja belum disyukuri, nikmat telinga, nikmat bisa ngomong, nikmat otaknya waras, nggak konslek, itu nikmat itu. Coba bayangkan kalau otak kita konslek, kira-kira gimana ujung-ujungnya? Hah? Akan jalan-jalan, ya kan? Nggak boleh masuk rumah sama keluarganya, walaupun rumahnya sendiri. Kenapa? Berbahaya. Jadi diberi otak waras itu termasuk nikmat yang harus disyukuri. Tapi kita kadang-kadang nikmat yang Allah beri kepada kita belum mampu kita bersyukur, kita terus minta tambahan nikmat. Bahkan mintanya kadang-kadang maksa. Kadang-kadang pakai backing, cari orang pintar untuk memaksa Allah agar keinginannya itu terwujud. Itu yang dimaksud. Anil qiyami bihuquqi syukrika, ay syukril maula alaiha bi antara ajza nafsika au taufiyati zalika fatatsruku, maka meninggalkan kamu asyukra kepada syukur. Akhirnya nggak bersyukur, menggerutu. Padahal Allah udah janji dalam Quran, kalau bersyukur otomatis ditambah ya. Kalau kufur diancam dengan azab. Kenapa kita punya badan kok tambah lamba nggak tambah nikmat? Karena badan itu nggak dipakai bersyukur. Tambah tua tambah gelisah ya.
Harusnya tambah tua itu tambah nikmat kalau badannya itu dipakai bersyukur, karena janji Allah nggak mungkin mengingkari janjinya. La in syakartum la azidannakum. Jikalau kau bersyukur, ku tambah nikmatku. Kalau mata disyukuri, badan disyukuri, sekujur tubuh disyukuri, hati disyukuri, maka semakin lama kita hidup di dunia ini akan terasa semakin nikmat. Cuman karena ada setan dan iblis yang berbisik, nikmat itu begini, bukan bersyukur kata setan. Nikmat tuh kalau begini, akhirnya kita susah sendiri. Wa inna zalika mimma yahuttu min wujudi qadrika. Wa inna zalika, maka sesungguhnya yang demikian kebingungan. Bingung nggak bisa bersyukur karena nikmatnya tadi udah kadang dipakai. Ya. Mungkin terlalu banyak nikmatnya, bukan malah bersyukur tapi malah menggerutu. Nggak puas. Kadang-kadang doanya kayak Allah nggak enak. Ya Allah, aku lebih baik memilih mati daripada hidup begini. Nah, doanya orang goblok. Hidup itu adalah nikmat yang besar. Coba kata Nabi, tafakkaru fi sya'atin khairun min ibadatis sanah. Tafakur 1 jam itu lebih baik dari ibadah setahun. Coba bayangkan, waktu 1 jam itu kalau kita pakai tafakur, kita pakai ngaji, mengasah otak, mengasah rasa, itu fadilahnya lebih bagus dari ibadah setahun. Kok malah minta mati? Perasaannya kalau udah mati itu beres. Oh enggak. Begitu orang mati itu masa-masa pertanggungjawaban. Yang paling ribet besok itu yang paling punya banyak masalah di dunia ini. Itu yang paling ribet besok di dalam kubur. Makanya kalau bisa, selama kita di dunia ini, kalau ada masalah hindari. Jangan cari-cari masalah. Kenapa? Itu akan mempersulit kita nanti besok kalau udah berada di alam kubur. Waktu 1 jam kalau kita pakai ibadah, tafakur, merenung, berpikir, itu lebih baik dari ibadah setahun. Nah, kenapa orang kok menyesal dia kadang-kadang hidup di dunia minta mati? Karena tidak bersyukur. Orang kalau nggak bersyukur, makin lama hidupnya itu makin memprihatinkan. Fa inna zalika mimma yahuttu min wujudi qadrika. Maka sesungguhnya yang demikian kebingungan adalah setengah dari perkara yang merosot, ya. Merosot apa perkara? Wujudi qadrika, dari wujudnya pangkatmu. Artinya apa? Orang yang tidak memenuhi hak-hak bersyukur kepada Allah, maka derajat kemanusiaannya dilorot oleh Allah. Nah, dalam Quran Allah menjelaskan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia itu dengan penciptaan yang sempurna. Kalau dia nggak bersyukur alias kufur, ya, summa raddatnahu asfalasa filin. Kemudian kami tarik dia kepada kedudukan yang paling rendah, bahkan di bawah binatang. Binatang aja oleh Allah diberi indera nggak pernah dipakai maksiat. Ya. Lagi pula kalau binatang itu melakukan sesuatu yang nggak benar, karena dia nggak ada syariat, nggak ada aturan bagi binatang. Makanya yang namanya kambing itu nggak pernah maksiat. Dia selalu berzikir, bertasbih kepada Allah. Sapi sama, kodok apalagi tuh, kalau hujan turun serentak dia bersyukur.
semalaman dia bersyukur, berzikir kepada Allah. Lah manusia yang kadang-kadang diberi kelebihan bukannya dipakai bersyukur, tapi dipakainya untuk memancing kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan heran Indonesia banyak bencana itu. Karena apa? Udah terlalu banyak orang yang memancing murkanya Allah, sementara yang menahan murkanya Allah itu semakin hari semakin berkurang. Para aulia, para orang-orang soleh itu makin hari makin berkurang. Sementara ahli maksiat tumbuh subur di mana-mana. Akhirnya apa? Bala yang dijadwalkan turun itu tidak ada yang menelannya dulu, langsung turun. Akhirnya apa? Terjadilah berbagai macam bencana. Itu disebabkan karena tidak bisa bersyukur. Ainallah ta'ala, jelasnya sungguhnya Allah ta'ala qad rafa'a, sungguh mengangkat, meninggikan siapa Allah ta'ala kepadamu, wa ja'ala, dan menjadikan Allah ta'ala al-qalila kepada perkara yang sedikit mingka darimu, kasiran, jadi perkara yang banyak. Amal kita sedikit, syukur sedikit, Allah balas dengan pahala yang banyak. Kalau Allah ta'ala seperti firman Allah ta'ala, apa kata Allah dalam Al-Quran? Man, siapa orang yang datang, siapa man bil hasanati, dengan membawa kebagusan, satu kebagusan, walau, maka adalah tetap baginya man asru amsaliha, adapun 10 hasanah atau kebagusan. Jadi orang datang kepada Allah membawa satu kebagusan, Allah balas dengan 10 kebagusan. Begitu dermawannya Allah, begitu rahman rahimnya Allah. Tapi kita kadang-kadang dalam hidup ini masih mengeluh, ya. Masih banyak aja yang kurang daripada cukupnya, padahal udah lebih-lebih sebenarnya. Dan yang lebih berbahaya lagi, nikmat Allah itu dipakai sombong kepada Allah. Harusnya orang diberi kelebihan itu dipakai bersyukur, bukan dipakai sombong-sombongan. Diberi kekayaan harusnya dipakai untuk bersyukur, bukan dipakai untuk menyombongi tetangganya. Lihat gua, nggak benar itu. Atau diberi ilmu oleh Allah, bukan dipakai untuk meremehkan orang lain. Atau diberi jabatan oleh Allah, bukan dipakai untuk menindas orang lain. Itu namanya tidak bersyukur. Fala tabakhas, maka jangan bodoh kamu. Nafsaka, untuk kepentingan dirimu, haqqaha, kepada haknya dirimu. Jadi sesungguhnya orang bersyukur itu adalah untuk kepentingan dirinya sendiri. Kok untuk kepentingan diri sendiri nggak mau? Kan bodoh namanya. Orang disuruh sholat itu untuk kepentingan diri sendiri, bukan untuk orang lain, bukan untuk Tuhan. Kan berarti kita sholat terus Tuhan tambah jaya begitu, enggak. Tuhan itu udah full kemuliaannya. Seandainya sedunia ini orang kafir semua, nggak sholat semua, Allah tetap jadi Allah, nggak akan turun dia jadi Tuhan, nggak ada pengaruhnya. Jadi kita melakukan kebaikan itu bukan untuk orang lain, untuk kepentingan diri kita sendiri. Fala tabakhas nafsaka haqqaha, dan jangan melakukan sesuatu yang merugikan diri sendiri, termasuk orang bodoh, membuang-buang waktu. Pada al-waktu kasaif, al-waktu al-jawahir,
waktu itu adalah mutiara. 1 jam itu sama dengan 1 kilo mutiara. Cuman kita baru tahu harganya waktu kalau waktu yang ada di sisi kita itu diambil oleh Allah. Seandainya kita hari ini pengusaha hebat, punya intan atau mutiara 1 ton misalnya, ya, kan kaya orangnya tuh, mutiaranya 1 ton. Kalau di M kan, ditriliunkan, berapa triliun harganya itu. Terus orangnya mati, yang punya itu. Begitu dia masuk kubur, dia baru sadar bagaimana besarnya harganya waktu-waktu di dunia. Maka dia akan rela kalau bisa, ya, tapi nggak bisa, udah warisan udah dibagi-bagi. Kadang-kadang belum mati aja bapaknya warisannya udah ludes duluan. Kalau bisa, mutiara yang 1 ton tadi, orang mati tadi, kalau bisa dia mau menukarnya dengan hidup kembali 1 hari di dunia ini. Betapa hebatnya waktu-waktu dulu. Cuman kita sadar itu kalau udah masuk kubur, ya. Fala tabakhos nafsaka haqqaha. Kalau kita sekarang hidup kita kadang-kadang kita bikin ngelamun. Ya, kadang kita bikin omong kosong, nggak jelas tujuannya untuk apa. Kadang-kadang kita pakai untuk menambah kekuatan hawa nafsu. Padahal seandainya kita punya emas 1 ton, punya intan 1 ton, nggak mungkin itu ya, punya emas 1 ton itu nggak mungkin. Ya, kita mati besok, kita mau menukar emas 1 ton itu asal Allah mau menghidupkan kita sehari saja untuk ibadah. Itu ada keterangannya dalam Al-Quran itu. Kadang-kadang sering kita baca ayatnya, tapi baca-baca doang, nggak kita amalkan artinya. Begitu hebatnya waktu-waktu dunia. Maka jangan dibuang-buang waktu itu untuk hal-hal yang nggak ada nilai akhiratnya. Apalagi waktu itu kita pakai untuk hal-hal yang berbau syahwat, hawa nafsu, apalagi yang berbau mungkar. Makanya di sini katakan fala tabkhas nafsaka haqqaha wa tuhattuha, dan merosot kamu angqadriya, dari pangkatmu. Jadi manusia ini adalah makhluk yang paling mulia. Malaikat itu masih di bawah manusia. Jadi manusia, malaikat, jin, binatang, terus benda-benda mati yang lainnya. Tapi walaupun manusia itu diberi pangkat tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mampu mensyukuri kemanusiaannya, nikmat-nikmat yang ada padanya, maka Allah tarik dia kepada derajat yang paling rendah, yaitu asfala safilin. Fataraha, maka melihat kamu ajizatan, kepada lemahnya dirimu, anis syukri, dari bersyukur, bisa babi kasratin ni'ami, dikarenakan sebab terlalu banyaknya nikmat. Jadi terlalu banyak Allah memberi nikmat sehingga orang tadi sudah tidak mampu mensyukuri nikmat. Nah, contohnya tadi itu nikmat mata bisa melihat, itu kan nikmat yang besar itu. Apa yang kita lakukan untuk mensyukuri nikmat mata? Yang ada itu kita mengeluh kepada Allah. Diberi sakit sedikit aja kita mengeluh kepada Allah. Ya, diberi hidup sulit sedikit aja seolah-olah kita nggak terima, padahal kita menerima curahan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wazalika, adapun yang demikian melihat, ya, adalah minal jahli, tetap dari bodoh. Kamalau tarokta,
seperti hendak meninggalkan kamu asyukra kepada syukur alaiha atas nikmat, liistiqlaliha karena olehnya mempunyai nikmat tadi, fi nazariha di dalam pandanganmu. Atau kita nggak mau bersyukur karena kita merasa nikmat itu tidak dari Allah, ya, alami gitu. Saya begini ini ya bukannya dari Allah tapi dari usaha saya. Akhirnya nggak mau bersyukur. Saya hidup ini punya mata ya karena otomatis, nggak merasa bahwa mata itu nikmat dari Allah. Punya hidung pun begitu, merasa otomatis, sehingga tidak dipikirkan betapa besarnya nikmat hidung, nikmat mulut, nikmat sekujur tubuh, dan nikmat-nikmat yang lain. Sehingga dia tidak merasa itu pemberian Allah, sehingga dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang rugi? Bukan Allah yang rugi, manusianya itu nanti yang rugi. Cuman sayang, dia akan merasa rugi kalau sudah masuk ke dalam kubur. Nah, kalau sekarang diomongin bantah. Falhamilu, maka adapun perkara yang mendorong ala tarki syukri, dari meninggalkan syukur, ala ni'mati, atas nikmat-nikmat, ahadu amra, ini adalah salah satu dari dua perkara. Wa kulun, adapun tiap-tiap sesuatu minhuma, dari dua perkara tadi, mazmumun, itu adalah dicela. Jadi ada dua sebab orang itu tidak mau mensyukuri nikmat Allah. Pertama, karena nikmat itu terlalu banyak sehingga dia tidak mampu bersyukur. Bahkan dia menganggap itu bukan nikmat lagi, ya. Kaki bisa jalan, itu dianggapnya biasa. Nah, kita nanti akan tahu bagaimana nikmat besarnya nikmat kaki bisa jalan itu kalau sudah nanti nggak bisa jalan, lumpuh misalnya. Nah, baru tahu tuh, oh iya ini nikmat besar. Itu maksudnya karena terlalu banyak nikmat sehingga bingung untuk bersyukur. Belum lagi nikmat-nikmat yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, orang tidak bersyukur tadi itu karena dia merasa nikmat itu bukan dari Allah. Dia mendapatkan satu kenikmatan dalam hidup, dianggap itu sunatullah, kebetulan, atau dianggap itu hasil daripada kepintarannya atau usahanya, sehingga dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau manusia tadi sudah nggak bersyukur, Allah mengancam dengan azab yang pedih. Makanya negara kita ini saat ini banyak bencana, banyak masalah, ya karena sudah banyak orang mengingkari nikmat-nikmat Allah. Bilang sulit terus. Pejabatnya ngomong sulit. Sulit sekarang. Pedagangnya ngomong sulit. Petaninya ngomong sulit, pupuk mahal. Yang jualan yang ngomong sulit, nggak kayak biasa. Kadang-kadang ustadznya juga ngomong sulit. Nah, ini sudah semua udah mengingkari, mengkufuri nikmat Allah. Kalau itu terjadi, wa in fa'illam la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Maka Allah turunkan azabnya. Nah, terjadilah gempa bumi, terjadilah tsunami, terjadilah gunung meletus, ya, terjadilah angin puting beliung dan berbagai macam musibah lainnya. Apa itu penyebabnya? Karena orang sudah banyak mengingkari nikmat Allah. Semuanya berkata sulit, mulai dari level atas sampai level bawah. Kalau ditanya sekarang sulit, tidak ada alhamdulillahnya, nggak ada syukurnya, sehingga Allah mengirim peringatan berupa bencana tadi dengan harapan agar manusia itu kembali
bersyukur. Kita bisa hidup saja itu sudah merupakan nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sia-siakan hidup, jangan buang-buang waktu untuk memperturutkan hawa nafsu. Karena apa? Karena waktu itu sangat berharga dan kita akan menyadari itu nanti kalau kita udah masuk kubur. Hatta zurtumul maqabir. Ayatnya sering dibaca itu. Ya kan? Alhaakumut takasur. Nah, jadi orang tuh akan tahu kalau dia udah masuk kubur, tapi udah terlambat. Kasep terlambat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesadaran di awal-awal minimal sebelum kita mati, sehingga kita masih punya kesempatan untuk memperbaiki diri. Pertama, untuk mensyukuri segala nikmat yang Allah beri kepada kita. Jangan menjadi manusia yang ingkar nikmat. Tafakuri nikmat mata, tafakuri nikmat mulut, tafakuri nikmat telinga, tafakuri nikmat jantung yang berdetak, tafakuri darah yang mengalir lancar dalam tubuh. Semuanya ditafakuri. Itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja yang dapat kita sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada perjumpaan selanjutnya. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah Al-Malikul Hakul Mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin.